Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Budiman, Eskom MTI, NIDN 0421049005. Saya adalah dosen tetap Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Banten Jaya. Izinkan saya untuk menjelaskan model dan sistem pembelajaran di mata kuliah keamanan komputer. Untuk deskripsi mata kuliah, pada mata kuliah keamanan komputer ini menjelaskan tentang teori, konsep, analisis, dan implementasi keamanan komputer sehingga dapat mencegah antisipasi serangan dan mampu membangun sistem yang aman. Untuk capaian pembelajaran lulusan, yang pertama yaitu dari sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. CPL dari sisi pengetahuan, yang pertama menguasai konsep teknologi informasi, baik hardware, software, dan brandware, serta pemanfaatan sesuai dengan fungsi dan prinsip teknologi informasi. Yang kedua, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer dan informatika secara umum, dan konsep teoritis dalam bidang rekayasa perangkat lunak secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Capaian pembelajaran lulusan kemampuan umum. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah keamanan komputer ini, yang pertama, mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang arti penting keamanan komputer dan jaringan dalam menjaga aset. Mahasiswa memahami tentang prinsip dasar dan cara kerja komputer yang aman pada komputer dan jaringan. Mahasiswa memahami tangan kriptografi dan kriptosistem yang merupakan salah satu teknik dalam keamanan komputer dan jaringan. Mahasiswa mengerti dan dapat menerapkan beberapa teknik kriptografi dasar dalam program aplikasi. Mahasiswa dapat mengidentifikasi program berbahaya dan dapat melakukan penanganan dalam menghadapi gangguan. Keenam, memahami beberapa aspek di luar sistem yang dapat menyebabkan gangguan keamanan. Ketujuh, mahasiswa memahami perbedaan hacker dan cracker. Kedelapan, mahasiswa memahami cara kerja dan dapat memiliki pengetahuan sistem operasi yang baik dari segi keamanan. Kesembilan, mahasiswa dapat mengevaluasi, mendefinisikan penyebab dan menangani masalah keamanan komputer dan jaringan. Mahasiswa memahami cara mengamankan dan melakukan pemulihan data. Ke-11, mahasiswa mengerti tentang kode etik profesi teknologi informasi dan dapat menerapkan dalam profesinya sebagai penggiat TI. 12, mahasiswa paham mengenai perundang-undangan TI dan menjaga untuk tidak melanggarnya. Selanjutnya untuk materi perkuliahan, dalam mata kuliah keamanan komputer ini dibagi menjadi 11 materi perkuliahan. Materi yang pertama yaitu pendahuluan keamanan komputer dan kejahatan komputer. Yang kedua, prinsip dasar keamanan komputer. Yang ketiga, kriptosistem dan kriptografi. Yang keempat, teknik kriptografi. Yang kelima, hacker dan cracker. Yang keenam, keamanan komputer secara fisik. Yang ketujuh, keamanan sistem informasi. Yang kedelapan, evaluasi keamanan sistem informasi. Yang kesembilan, keamanan database dan teknik pemulihan data. Yang kesepuluh, kode etik profesi TI. Yang ke-11, perspektif cyber law dalam dan undang-undang ITE. Berikut adalah ke-11 materi perkuliahan dalam satu semester di mata kuliah keamanan komputer. Dalam penyampaian materi di mata kuliah keamanan komputer ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama,
untuk penyampaian materi bisa melalui tatap muka. Tatap muka ini penyampaian materi pembelajaran secara langsung di dalam kelas. Selanjutnya ada tatap maya, penyampaian materi pembelajaran menggunakan aplikasi meeting online, misalkan Google Meet dan Zoom. Untuk yang ketiga yaitu aplikasi learning. Biasanya di kampus Universitas Bandung Jaya menggunakan aplikasi SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik yang di dalamnya terdapat menu e-learning yang dinamakan Edlink. Selanjutnya bisa juga di teknik yang keempat dalam penyampaian materi yaitu dengan menggunakan grup online yang biasanya menggunakan aplikasi WhatsApp pada gadget ataupun handphone untuk berdiskusi, dan selanjutnya untuk penyampaian materi bisa melalui bahan ajar yang berupa buku, modul, atau artikel di jurnal ilmiah. Untuk metode pembelajaran dalam mata kuliah keamanan komputer, yang pertama itu kita memakai metode PBL atau Problem Based Learning, yang dimana para mahasiswa ini akan diberikan studi-studi kasus atau diberikan masalah-masalah sehingga mereka bisa atau dapat memecahkan masalah-masalah tersebut dengan materi yang telah disampaikan. Untuk materi atau metode pembelajaran dengan konsep problem based learning ini, yang pertama itu konsep dasar atau basic konsep, di mana para siswa atau mahasiswa diberikan pemahaman atau pengetahuan mengenai konsep-konsep dasar yang akan mereka pelajari di materi tersebut. Selanjutnya ada pendefinisian masalah. Selanjutnya ada pembelajaran mandiri, di mana mereka akan diberikan studi kasus, diberikan kasus-kasus yang sedang ramai dibicarakan di dalam dunia keamanan komputer. Lalu mereka akan melakukan diskusi kelompok, yang dimana masuk ke dalam pertukaran pengetahuan, diskusi atau presentasi kelompok, sehingga mereka dapat bertukar informasi serta bertukar pengetahuan dengan rekan-rekan sekaligus dengan para rekan sejawatnya. Selanjutnya, lalu yang terakhir yaitu dari sistem penilaian. Bagaimana kita bisa melihat keaktifan siswa ketika memecahkan suatu masalah yang telah diberikan dan mencari solusi atas apa yang masalah yang telah terjadi di bidang keamanan komputer. Selanjutnya dari sisi interaksi, untuk interaksi pada mata kuliah keamanan komputer ini, yang pertama yaitu ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga presentasi. Presentasi ini bisa dilakukan secara individu ataupun dilaksanakan secara berkelompok. Lalu tanya jawab, biasanya tanya jawab ini dilaksanakan di akhir sesi penyampaian materi atau pada saat presentasi. Selanjutnya studi kasus. Dalam studi kasus ini diberikan kasus-kasus atau diberikan masalah-masalah yang sedang terjadi atau yang sedang hangat dibicarakan di dalam dunia keamanan komputer. Selanjutnya untuk penilaian hasil belajar pada MK atau mata kuliah keamanan komputer, penilaian hasil belajar itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, untuk presentasinya, UAS itu ada 35%, UTS 25%, kuis 15%, dan tugas 15%, serta absensi 10%. Tapi untuk mengikuti UAS, para mahasiswa diberikan batasan ketidakhadiran yaitu 3 kali maksimal untuk tidak hadir dalam kelas. Barulah para mahasiswa diberikan hak untuk mengikuti ujian akhir semester. Jika batas kehadiran di bawah atau lebih dari 3 kali ketidakhadirannya dalam mata kuliah keamanan komputer, maka siswa tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester. Ya, itu terima kasih. Itu adalah penjelasan mengenai model dan sistem pembelajaran pada mata kuliah keamanan komputer.
Terima kasih sebelumnya dan setelah ini nanti ada penjelasan atau video pembelajaran mata kuliah keamanan komputer. Saya akhiri presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan di minggu terakhir sebelum UTS. Di minggu depan kita sudah pelaksanaan UTS. Jadi ini adalah materi terakhir di minggu ke-7. Kalau menurut si Akan ini minggu ke-7. Pada kesempatan hari ini atau minggu ini saya akan membahas mengenai hacker, cracker, serta etika komputer. Hacker dan cracker ini mungkin teman-teman sudah sering melihat, membaca, bahkan mendengar. Apalagi yang beberapa waktu yang lalu ada kasus apa yang itu? Bukan dong. BSI ya? Nah, BSI karena apa? Nah, dia lebih tepatnya diserang karena diserang dengan jenis ransomware. Efeknya apa? Ada yang pernah baca? Yang dipakai Lockbit kan dia intinya grupnya. Kalau jenisnya dia pakai ransomware. Kalau ransomware pasti dia sifatnya menghancurkan atau mengunci biasanya. Dan pasti ujung-ujungnya minta tebusan, minta uang. Dia harus membayar sejumlah uang, membayar sejumlah data yang disita, informasi yang disita oleh si hacker. Dan itu kalau di negara kita sudah masuk tindak kejahatan karena sudah masuk ke dalam privasi atau masuk. Kita sering mendengar istilah hacker yang grup hitam atau hacker grup putih atau hacker baik, hacker jahat lah bahasa umumnya. Yang sering melihat film-film di Hollywood atau film-film di luar tentang terkait hacker. Kurang lebih hacker di dunia ini seperti itu penggambarannya. Ada yang baik, ada juga yang jahat. Jadi untuk pendahuluan bahwa mempelajari masalah keamanan, ada baiknya juga mempelajari aspek dari pelaku kejahatannya atau yang terlibat terkait keamanan. Apalagi hacker dan cracker menjadi isu yang tidak habis-habis untuk dibahas. Karena kalau ada pengaman atau kalau ada polisinya, pasti selalu ada penjahatnya. Dan penjahat pasti akan selalu lebih cerdas atau lebih pintar atau lebih banyak akal ketimbang si polisinya. Dengan dibuktikan bahwa beberapa waktu lalu yang kasus Biorka sekelas BSN, tahu BSN? Badan Cyber Negara, itu diretas, situsnya dibobol. Bahkan itu sekelas BSN yang benar-benar dia pekerjaannya memang mengamankan data se-Indonesia. Hacker ini juga ada beberapa literatur bahwa hacker adalah seseorang yang dia mempelajari komputer yang sesuai dengan dan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dan dia benar-benar orang yang di sini dikatakan bahwa entusias, orang-orang yang fokus pada pekerjaannya menjadi seorang programmer, seorang hacker. Hacker juga dia punya aturan main atau punya etika dalam melakukan aktivitasnya. Di sini dia dikatakan bahwa selalu menghormati kebebasan informasi. Lalu jangan mengambil keuntungan yang tidak fair dari hack. Ini yang masih yang sifatnya baiklah, yang dia tidak merugikan. Selalu mengetahui kemampuan diri sendiri. Jangan dia baru belajar, dia menghack yang sifatnya sudah kelas bank nasional atau tingkat keamanan lebih tinggi.
tidak pernah secara sengaja menghapus dan merusak file di komputer yang diretas. Nah, ada juga istilah tingkatan hacker. Tingkatan ini sebab kayak level lah kalau di dunia game. Ini berdasarkan tingkatan ini berdasarkan kemampuan dari masing-masing levelnya. Ada istilah elite, semi elite, develop QB, split QB serta level. Mereka dipisahkan berdasarkan kemampuan atau keahlian yang mereka miliki. Jadi macam-macam nih, dari kelima ini dia punya background untuk meretas atau punya kemampuan masing-masing. Yang pertama ada istilah elite. Mereka memahami sistem operasi di sisi luar dalam, sanggup mengkonfigurasi dan menjalankan jaringan secara global. Jadi ini udah yang sifat yang udah kemampuan yang paling tinggi lah ya. Sanggup melakukan pemrograman setiap hari, sebuah anugerah yang sangat alami. Mereka biasanya efisien, terampil, menggunakan pengetahuan dengan cepat. Di samping kemampuan, keahlian, kemauan, juga dia harus punya bakat. Kalau jadi hacker itu, karena kalau nggak punya bakat, karena dia mempelajari alur sistem atau alur kerja sistem yang tidak dia buat. Ada lagi yang level semi elite, dia level di satu level di bawah yang elite. Biasanya mereka juga punya kemampuan dan melakukan lebih luas tentang komputer, tapi mereka baru mengerti mengenai sistem operasi serta call-nya atau masih menerka-nerka atau memasuk lewat lubang yang memang sudah biasa orang masuk. Dia tidak seprofesional yang grup yang elit. Ada lagi istilah develop TD. Kalau develop TD ini bisa dibilang dia ABG-nya hacker. Sifatnya masih remaja yang mereka mencoba berbagai sistem sampai akhirnya berhasil. Apapun mereka retas untuk ngetes ilmu mereka, baik yang sifatnya hanya website, sistem ataupun yang mudah lah. Bisa dibilang dia nggak masuk ke sistem yang besar. Ada lagi dengan istilah script PD. Script PD hampir sama dengan develop PD. Dia juga hampir sama dengan Lemurs yang benar-benar yang paling rendah lah. Ini ya tingkatan kemampuannya. Biasanya mereka makanya pakai Trojan untuk menakut-nakuti dan menyusahkan hidup pengguna internet. Jadi dia hanya ngetes mengirimkan Trojan, mengirimkan bom atau mengirimkan virus-virus yang sifatnya mengganggu seperti itu. Jadi nggak sampai dia sampai ngelok data atau sampai menghapus data dia, karena ilmunya masih jauh dari yang elit ataupun semi elit. Jadi dia sifatnya hanya bisa dibilang bahasa kasar bocah ingusan lah yang baru bisa membuat Trojan atau yang baru bisa membuat virus seperti worm ataupun malware yang tidak terlalu kuat. Ada lagi ini yang paling lemah di antara yang lain, yaitu Yammer. Yammer ini dia manusia atau hacker yang tanpa pengalaman. Dia hanya sebatas punya kemauan tapi nggak punya kemampuan. Pengetahuannya dalam bermasyarakat saat ini, orang mengkategorikan atau menggolongkan hacker itu menjadi dua, yaitu ada yang grup putih, ada yang grup hitam. Kalau grup putih biasanya dia lebih ke melindungi, dia bekerja atau dia dikaryakan oleh sebuah perusahaan untuk melindungi sistem atau melindungi data yang perusahaan yang mereka miliki. Kalau topi hitam atau black hat, dia lebih ke penjahatnya atau dia yang menerobos keluar masuk sebuah sistem untuk mengambil keuntungan. Karena kita tahu bahwa data untuk perusahaan itu sudah sangat berharga sekali saat ini. Jadi itu yang dikategorikan topi kertas hitam untuk para penjahat. Cracker juga sama cracker ini dia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada
komputer underground, komputer security industri, serta kelompok akademis. Berdasarkan motifnya juga diketahui bahwa hacker itu punya motif masing-masing. Ada yang dia motifnya masalah politik antar negara, ada yang dia masalah bisnis, ada yang dia masalah ekonomi, ada yang dia masalah pribadi. Karena kita tahu bahwa perang Rusia Amerika tidak hanya sebatas perang Rusia Amerika, Rusia Ukraina. Dia tidak hanya sebatas perang fisik, dia juga bermain di dunia digitalnya. Sudah serangan-serangan ngirim-ngiriman virus atau menyusup ke dalam sistem keamanan negaranya. Dan juga perlu kalian tahu juga bahwa kalau dulu kan penjahat hanya sifatnya yang terlihat saja. Sekarang buronan Interpol atau buronan polisi itu bisa hal-hal yang sudah meretas, apalagi meretas keamanan negara lain, itu sudah masuk ke dalam kejahatan internasional. Karena dianggap sebagai mengganggu atau dianggap sebagai ancaman oleh negara tersebut. Hacker-hacker juga di Indonesia itu ada dua mazhab atau ada dua grup lah. Kalau dalam agama sih mazhab. Ada dua grup ya. Yang mana grup old school. Grup old school ini dia tidak dikaitkan dengan kejahatan elektronik. Tapi kalau yang saat ini yang grup sekarang ini dia dikaitkan dengan kejahatan elektronik karena undang-undangnya pun sudah jelas saat ini bahwa undang-undang ITE menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan di dunia elektronik ya dijerat dengan pasal undang-undang ITE. Nah ini juga ada beberapa, tapi sekarang udah banyak aktif juga. Saya udah cek dulu mailing list Yahoo dan mailing list Gmail itu aktif sekali. Sekarang udah nggak ada, sudah tidak dipakai bahkan kalau Yahoo. Kesimpulannya, hacker dan cracker itu beda. Mereka beda background atau beda niatan dalam melakukan penerobosan atau dalam melakukan masuk dalam sebuah sistem. Dia punya niatan berbeda. Ada yang satu cuma hanya tes saja, ada yang satu untuk mendapatkan keuntungan, ada yang satu lagi untuk mengamankan atau mereka di hire untuk mengamankan sebuah sistem. Semua bergantung pada motivasi dan tujuannya. Kondisi ancaman keamanan terjadi dalam dan di luar negeri. Jadi ancaman ketika kalian misalkan bekerja di sebuah unicorn dan digerak di bidang keamanannya, kalian akan merasakan bagaimana kerja 24 jam karena namanya aplikasi yang dipakai orang, dia bekerja 24 jam dalam sehari, dan ancamannya pun dari mana-mana yang berusaha meretas. Faktornya bisa ekonomi, politik, dan dan seterusnya. Nah itu beberapa penjelasan mengenai hacker, meskipun hanya secara teori, karena nanti sifatnya prakteknya kayaknya kalau diajarin lebih panjang dan lebar. Silakan ada pertanyaan? Pak, ya. Kan kata Bapak tadi kalau hacker itu lebih punya lebih punya banyak ide gitu untuk menghack suatu situs, sedangkan si polisinya itu kurang gitu Pak. Ya. Padahal kan itu masih bisa dimanfaatkan tuh Pak, apa sih kayak ininya bagaimana, misalkan ininya bisa ke-hack itu gimana, kan itu bisa dibenerin. Ya. Tapi yang kasus yang kemarin itu kayaknya masih gitu Pak. Itu menurut Bapak bagaimana tuh Pak tanggapannya? Kasus yang mana? Yang itu yang Bjorka itu loh Pak. Yang Bjorka Iya. cenderung didiamkan ya? Iya, itu loh Pak. Ya. Oke, terima kasih. Bagaimana? Kenapa tidak terjadi pembelajaran gitu kan? Iya, kenapa tidak berkomunikasi dengan hackernya atau tidak melakukan sesuatu hal yang mungkin memang kita tidak tahu saja ya. Tapi saya dengar dari kawan yang di Kementerian Kominfo bahwa efek kemarin Bjorka itu luar biasa. Semua pejabatnya di rotasi, efeknya dan tenaga ahlinya ditambah efeknya itu, dan dia banyak berbagai macam menggunakan vendor perusahaan security. Pak, Ya, nanya Pak. Kan tadi Bapak bilang ya kalau di Indonesia itu
hacker itu lagi banyak dibutuhin kan ya. Ya, Nah, yang sifatnya baik. yang sifatnya baik. Nah, tapi sedangkan Pak, hacker karya lokal Indonesia itu kayak kurang dilirik gitu Pak. Contoh yang membobol NASA, Ya, sama satu lagi yang perkiraan itu Nosa yang berhasil menemukan bug dari Google. Nah itu nggak dilirik sama pemerintah, bahkan SNMPTN pun dia nggak lolos cuma gara-gara background IPS plus dia nggak ketahuan. iya. Nah nggak dimanfaatkan yang baik tuh Pak. Kenapa Hacker gitu ya? lokal? Iya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kenapa kurang dihargai lah ya? Berarti apa kok? Karena kalian masih tinggal di Indonesia, yang pertama di samping kalian harus memiliki kemampuan, yang kedua kalian harus administratif. Karena itu kayak gini ya, setiap ada lowongan kerjaan, tadi misalnya SNMPTN dia kalau mau masuk komputer dia harus IPA. Kalau negeri ya, dia harus IPA misalnya. Beda cerita kalau swasta kan apa aja bisa diterima. Tapi kalau negeri ya administratifnya juga harus dipenuhi. Kalau kalian misalkan kalian melamar sebagai hacker atau sebagai bagian dari security engineer, tapi kalian tidak S1 misalnya, tapi kemampuan kalian kemampuan S3 misalnya, kemampuan kalian diakui oleh internasional. Tapi kalau di Indonesia di samping kemampuan ijazah juga dilihat. Beda halnya jika kalian bekerja di luar negeri, nggak banyak yang tidak peduli dengan ijazah. Lulusan tahun kemarin ada satu lulusan yang dia kerja di perusahaan Hawaii, belum lulus posisinya belum lulus. Dia saya tanya kamu udah kerja sudah Pak di mana? Di Hawaii. Hawaii mana? Saya Hawaii perusahaan roti. Enggak pengen perusahaan Hawaii. Dia kerja daring sehari kerja kurang lebih 8 sampai 12 jam. Remote dari rumah. Dia bikin situs website kayak Traveloka perjalanan. Dia dibayar 1 jam $12. Itu orang belum lulus sudah dihargai seperti itu. Dalam 1 bulan saya sempat tanya, kamu dapat pemasukan berapa? Sekitar 40 sampai 50 juta dalam 1 bulan. Artinya dari segi administratif dia belum S1 atau belum ada kertas yang menerangkan bahwa dia ahli di bidang komputer, tapi secara kemampuan dia sudah diakui oleh orang luar. Maka lagi Pak, nanya Pak. ya, Pak, kan kalau bankan itu keamanannya kan ketat gitu ya. Kenapa itu bisa hacker itu bisa decline gitu Pak? Terus habis itu datanya itu dijual gitu Pak per akun datanya. ya karena memang secanggih-canggihnya sistem atau secanggih-canggihnya aplikasi selalu ada celahnya. Itu sudah hukum alam. Tadi saya membandingkan dengan kelas Google atau kelas YouTube yang luar biasa, dia pendapatan pasif income sudah berapa triliun dolar dia nilainya, tetap aja waktunya jebol atau waktunya down, Instagramnya sering down, Twitternya sering down, apalagi yang sifatnya ini masih skala banknya masih nasional, apalagi dia belum menerapkan sistem blockchain mungkin ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Nah, sebelumnya saya akan review sedikit tadi bahwa tadi kita mempelajari mengenai perbedaan antara hacker serta bagaimana level atau rankingnya lah, bahasanya pengelompokan hacker ini dari menjadi 4 kelompok atau 4 grup, dari yang elit, semi elit, tadi developer kiddie sampai ke lemmer yang paling dasar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Di minggu ke-7, minggu depan kita sudah melaksanakan UTS di jam dan waktu yang tepat, di jam dan waktu yang sama. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.